Hi everyone. Halo semua, selamat siang. Terima kasih buat Duta Besar yang telah memberikan panggung yang sangat penting ini. Situasi yang sangat sulit. Saya melihat banyak perpecahan, kebingungan, bahkan kebencian. Banyak kesalahan informasi dan semua berbicara di pihak yang salah dan di pihak orang-orang yang tak berdosa. Tapi saya tidak yakin apa niat mereka sesungguhnya. Tapi hari ini saya berbicara dengan otoritas seorang anak Palestina, seorang yang tumbuh dalam komunitas itu. Kejahatan yang dilakukan Hamas pertama terhadap anak-anak di masyarakat Palestina bukanlah memberikan mereka senjata atau mendorong mereka melakukan serangan bom bunuh diri, tetapi mereka memberikan doktrin ideologi agama seperti yang sudah saya lalui. Dengan satu tujuan, yaitu memusnahkan negara Israel. Ini adalah tujuan utama dari Hamas. Dalam sebuah kebenaran ini, kita tidak perlu bingung. Saya berbicara sebagai saksi langsung tentang Hamas. Apa tujuan mereka? Ayah saya adalah seorang pendiri kegerakan Hamas. Saya ada di sana ketika Hamas lahir. Saya sudah ada sebelum Hamas itu lahir. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan ada di sana setelah Hamas itu mati. Saya bukanlah bagian dari orang yang berpropaganda. Saya tidak bekerja untuk siapapun. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Dan atas otoritas ini saya berbicara. Jangan salah sangka. Dengarkan kata-kata saya dengan hati-hati. Hamas melakukan kejahatan terhadap generasi dan generasi yang akan datang. Jadi permasalahannya, Israel tidak akan menyelesaikan masalah. Bayangkan seorang anak 10 tahun. Ketika saya membangkang ke Hamas, saya diikat di tiang. Saya dicambuk oleh seorang petinggi Hamas. Saya tidak ingin menyebutkan nama dia karena tidak layak. Saya dicambuk dengan kabel listrik. Setiap cambukan itu, saya kehilangan napas sampai saya kehilangan kesadaran. Bapak saya dipenjara pada saat itu, dan pemimpin itu berpikir bahwa dia sedang membimbing saya. Inilah disiplin yang dilakukan Hamas. Inilah yang diinginkan Hamas dalam kehidupan saya, untuk menjadikan saya manusia buas yang biadab seperti mereka. Dengan kecerdasan paling dasar seorang anak ketika berpikir, itu tidak alami. Memang sama sekali tidak. Tapi saya harus pergi ke masjid untuk menyenangkan ibu dan bapak saya dan menaati monster semacam itu. Saya benci membicarakan perjuangan
pribadi saya, dan saya benci pada posisi bertahan. Mereka juga tidak ingin ada dalam posisi bertahan, karena ini yang dibuat Hamas pada Israel pada tanggal 7 Oktober. Hamas membuat kita semua dalam posisi bertahan. Tapi tidak berarti kita tidak akan memenangkan perang. Bertumbuh dalam masyarakat itu, mayoritas orang Palestina selalu mempersalahkan Israel. Sebagai anak, saya menganggapnya bagaikan kitab suci, bahwa Israel adalah sebuah masalah bagi kami. Tapi setelah saya dewasa, saya mulai mengenali musuh di dalam hidup saya. Otoritas ataupun religi, pemimpin yang korupsi, yang ada pada dasarnya mereka tidak peduli pada anak-anak. Mereka tidak peduli pada orang-orang Palestina. Mereka juga tidak peduli pada siapapun kecuali pada diri mereka sendiri. Dan dunia telah memperkuat mereka melawan korban. Ini harus dihentikan. This has to come to an end. Mari kita abaikan masa anak-anak saya, karena mungkin seorang anak-anak tidak dapat melihat sesuatu sebagaimana sepantasnya. Mungkin saja saya sangat nakal dan melakukan perbuatan yang layak, seharusnya dipukuli berkali-kali oleh pemimpin Hamas itu. Beberapa orang mengatakan, apakah ini masalah pribadi? Ya, ini masalah pribadi. Apakah kita memiliki masalah karena saya memiliki masalah dengan Hamas sebagai masalah pribadi? Ini masalah pribadi, dan saya bersumpah saya tidak akan mati sebelum melihat Hamas mati. Saya menjadikan ini sebagai tujuan hidup saya. Tidak seperti para pemimpin yang duduk di sini dan memberi Hamas legitimasi dengan tidak mengutuk mereka. Jika seluruh dunia berdiri di sana dan mengatakan sesuatu yang lain, anak yang menjadi saksi akan selalu ada di sana, dan tidak akan ada yang dapat menipunya lagi. Ketika saya tumbuh semakin dewasa, saya menjadi presiden kegerakan Hamas atau menjadi mahasiswa Islam di kota kami. Saya menjadi bagian dari kegerakan itu demi cinta kepada Bapak dan keluarga kami. Saya tidak punya pilihan lain, yang mana membuat saya masuk penjara pada usia 18 tahun, hanya beberapa minggu setelah ulang tahun saya pada tanggal 28 Mei 1996. May 28, 1996. Masalah saya bukanlah Israel yang menahan saya selama pengalaman tersebut. Itu lagi-lagi Hamas. Tapi kali ini dengan kekejaman yang lebih, dengan rasa sakit yang jauh lebih dari apa yang saya alami. Di penjara, Hamas menyiksa, membunuh ratusan narapidana Palestina, sesama anggota Hamas. Karena Hamas memiliki kecurigaan bahwa mereka berkolaborasi dengan Israel. I spent 16 months in that first arrest among Hamas leaders. Saya menjalani 16 bulan pada penahanan pertama. Apa yang disebut Al-Quds, sayap keamanan Hamas. Bagi Anda
pasti tidak tahu This divisi Hamas security itu. wing, Sayap keamanan they ini, brutally tortured mereka people, menyiksa orang-orang dengan putting kejam, needles under their menusukkan jarum di fingernails, antara kuku jari, membakar burning plastik di plastic tubuh on mereka, their bodies, menyudutkan rokok di putting kulit off mereka. cigarettes in their skin. Screams Jeritan ratusan orang prisoners selama over that period of time. masa itu. How could I forget? Bagaimana saya dapat melupakannya? And I don't wish Saya for any tidak of you ingin to go Anda through perlu such mengalami itu experience, untuk menyadari realize monster macam what type of apa yang monster sedang we are dealing kita with. hadapi. It's unfortunate that Sungguh my disayangkan, father helped bapak saya ikut mendirikan establish such organisasi an semacam organization. itu. And I don't mean to Dan dishonor saya him. I tidak love my bermaksud father and I will always do. tidak menghormati ayah saya. Saya I'm not mencintai here ayah to saya. dishonor my Saya di people. sini bukan I love untuk my mencela people. bangsa saya. Saya mencintai bangsa saya. But I cannot believe how far Saya Hamas tidak dapat mempercayai seberapa was jauh able to Hamas travel mampu terus in this melakukan madness. kengerian ini, And dan we could kita not tidak stop them. dapat menghentikannya. After I was Setelah saya released dibebaskan from dari prison, I penjara, made saya very hard membuat choices. sebuah pilihan yang sangat sulit, And dan I don't saya have the time tidak to punya go waktu through membahas all semua my motif motives. But yes, saya. I had many Saya motives. memang punya banyak motif. Many motives Banyak to fight motif against untuk melawan Hamas, and I Hamas. still Sampai do. saat ini, tak ada yang dapat menghalangi saya, Nobody can get in bahkan termasuk juga not even the United States. PBB. So the choices I made, Pilihan saya ambil melawan semua akal rasional. Saya memilih bergabung dengan intelijen I ended Israel up selama working together with the Israeli intelligence 10 tahun. for 10 years. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu That menghentikan goal serangan was bunuh to diri. stop suicide bombing attacks. Hamas, Hamas, for those who bagi don't mereka know, tidak ada yang tahu those ataupun who lupa, have short memory, mendorong banyak serangan bunuh diri selama tahun very many 90-an suicide bombing hingga attacks awal during the 2000-an. 90s and the early 2000s. Dozens Puluhan pengebom bunuh diri di mana mereka membawa bom rakitan ke dalam bus dan meledakkan diri, membunuh berbagai macam manusia. Tidak hanya orang Israel, orang Amerika juga terbunuh, orang Eropa juga terbunuh. Warga negara lain, termasuk orang Arab, Israel, termasuk Muslim. Hamas tidak membeda-bedakan itu. Misalnya di taman hotel pada hari libur, pada hari raya suci Yahudi, seorang bom bunuh diri masuk ke jamuan makan malam, meledakkan diri dan membunuh lebih dari 30 orang. Beberapa orang tewas dalam serangan itu. Beberapa remaja bersenang-senang di pantai. Pengebom bunuh diri itu, Hamas membunuh sekitar 18 orang dan melukai puluhan. Lihat berapa banyak bus tidak berhenti di situ. Hamas menyerang Universitas Ibrani. 6 orang Amerika tewas dalam serangan itu. 6 Americans were killed in that attack. They targeted synagogues. Mereka menyasar sinagoga, mereka menyasar di mana-mana. Tahu bahwa Israel knowing pasti akan the membalas. Israeli retaliation. They invite Mereka mengundang violence. kekerasan, They love mereka violence. menyukai kekerasan. Hamas tanpa kekacauan without chaos tidak akan cannot bertahan, survive. karena itu It's adalah their climate. This is where they bagian mereka, thrive. cara mereka untuk berkembang. When the peace process came, Ketika proses if you perdamaian datang, follow the history ketika Anda of mengikuti Hamas sejarah and Hamas their development, dan perkembangan or mereka their evolution, whatever you atau wanna call it, evolusi mereka,
apapun Anda menyebutnya, Hamas akan menyabotase proses perdamaian dengan serangan bom bunuh diri. Dan mereka mereka nggak punya visi. Itu masalahnya, karena tidak seorang pun dapat memuaskan keinginan mereka ketika mereka menjalankan jihad atau perang suci. Kita tidak berbicara soal Iran, kita tidak berbicara organisasi teroris politik lain yang dapat kita tekan. Tundukkan mereka, membawa mereka ke meja perundingan. Kita berbicara tentang sebuah kelompok religi yang tidak percaya batas-batas politik. Kita ingin memusnahkan seluruh ras demi membangun sebuah negara Islam. Saya nggak tahu apa lagi yang harus dikatakan tentang kelompok ini. Saya tidak tahu mengapa hal ini tidak jelas bagi semua orang sehingga PBB gagal mengutuk mereka. Gerombolan pemerkosa, itulah mereka, lebih rendah dari sifat hewan. Jadi, saya tidak hanya berbicara dengan otoritas anak itu dan orang yang tumbuh di wilayah Palestina. Saya juga berbicara dengan otoritas seorang yang punya pengalaman 10 tahun dalam kontra terorisme, intelijen Israel. Perlu 8 tahun bagi kami untuk menangkap seorang bernama Ibrahim Hamed. Pembunuh massal ini selama 8 tahun bersembunyi di kota kecil Ramallah dengan penduduk kurang dari 20.000 orang. Butuh waktu 8 tahun bagi kami untuk menangkapnya. Ketika dia mengirim beberapa tukang bom bunuh diri setiap hari. Sesuatu mimpi yang buruk jika kita menangkapnya. Dan Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mengapa ada masalah sandera di Gaza? Memang mereka menginginkannya. Dia ada di daftar teratas. Dia ada di daftar teratas untuk dibebaskan. Ibrahim Hamed. Ingat namanya. Pantau dia. Mereka menginginkan pembunuh massal itu kembali bebas. Jika Anda bertanya pada diri sendiri, orang yang Anda lihat sebelumnya, Yahya Sinwar, dengan seorang anak dan senapan, orang ini dibebaskan baru-baru ini, bagian dari pertukaran tawanan dengan Israel. Ketika Israel harus membebaskan lebih dari 1.000 anggota Hamas untuk mengembalikan seorang tentara pada ibunya. Hamas sudah merasakan enaknya itu, sehingga kali ini mereka membawa 200 orang sandera. Sehingga mereka bisa memaksa negara demokrasi di Timur Tengah untuk berlutut. Itu sebabnya perang ini memang sangat kejam. Mereka dari kalangan komunitas intelijen paham pentingnya hal ini. Karena orang ini, Yahya Sinwar, adalah otak utama di balik serangan 7 Oktober. Bagaimana mungkin Israel bisa, atau kalian semua menyetujui pembebasan pembunuh massal untuk kembali beraksi, sehingga mereka dapat mengadakan serangan terorisme lagi dan membajak seluruh masyarakat dengan menggunakan ratusan ribu orang sebagai pelindung mereka supaya mereka bisa hidup. Beginikah cara kita menyelesaikan masalah?
Kita membutuhkan visi yang benar. Pertama, kita perlu mengenali asal dari penderitaan tersebut. Dari mana hal itu bisa berasal? Kita perlu mengenali penyakitnya, barulah kita tahu obatnya. Sampai saat ini, kita belum mengenali penyakitnya. Dan bagi yang mengenali masalahnya, mereka tidak berani mengatakan, kita punya masalah dengan Hamas. Tapi kita semua bisa menghitung, dari Rusia hingga Cina dan semua itu adik kuasa memberi Hamas perlindungan. Hamas melakukan serangan 7 Oktober sebagai hadiah ulang tahun bagi Putin, bagi mereka yang tidak paham hubungannya. Dan saya tidak ingin pergi lebih jauh. Sekarang tidak ada lagi yang berbicara tentang Ukraina, karena Hamas sebagai kartu di Timur Tengah, si pemulut perang agama untuk sekedar mengalihkan perhatian kalian dari tempat lain. Semua kriminal yang dilakukan Hamas, entah yang tertinggi ataupun terendah, mereka semua manusia bidadab. Mereka semua musuh anak-anak dan musuh kemanusiaan. PBB dan semua komunitas internasional memberi kuasa ke Hamas, memanfaatkannya masalah Palestina untuk menjadi semakin kaya. Mereka mencari kekuasaan dan kekayaan. Mereka tidak peduli pada rakyat Palestina. Ketika anak-anak Gaza tenggelam dalam keputusasaan dan kemiskinan, pemimpin Hamas malah pergi bersama keluarga dan pengikutnya, menikmati hotel 4 musim di Doha, Qatar. Kita tidak dapat memasukkan kepala kita ke dalam pasir lalu kemudian melepaskan tanggung jawab ini. Saya dapat berbicara berjam-jam tentang apa yang harus saya katakan selama 45 tahun saya menjalani hidup ini. Tapi saya tak punya waktu. Jika kita tidak menghabisi Hamas dalam perang ini sekarang, perang Gaza selanjutnya akan lebih mengerikan, jauh lebih besar. Jika sekarang kita tidak mengeluh tentang 10.000 korban, dan saya tidak tahu pasti jumlahnya karena itu memang angka dari Hamas. Jangan percaya apapun kata-kata mereka atau perbuatan mereka. Kalaupun itu benar, sungguh mujizat. Hanya sebanyak itu. Perang berikutnya kita akan berbicara soal ratusan ribu korban. Ini perang keempat dengan Hamas dan yang kelima di Gaza karena yang lain berasal dari kelompok jihad Islam. Jika kita tidak menghapuskan Hamas dan kelompok teroris lainnya di Gaza, kali ini akan dan mengembalikan Gaza pada rakyat Gaza. Kita akan memberi mereka legitimasi. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa mereka takut, dan besok mereka akan kembali dengan pembalasan dendam. Apa yang membuat Hamas menyerang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena di bawah tekanan internasional kita harus bernegosiasi dengan mereka.
Dan kita harus memberi mereka legitimasi. Ini yang membuat mereka bersemangat dan bertambah kuat. Contohnya Qatar, anggota PBB memainkan peran sebagai mediator dan lain-lainnya. Mereka tidak dapat membodohi saya. Merekalah yang menampung pemimpin Hamas itu. Merekalah yang mendanai Hamas. Rusia, Musa Abu Marzuki, seorang petinggi Hamas, ada di Moskow kemarin, tepatnya minggu lalu. Apa ini? Ketika negara-negara demokrasi seharusnya bersatu melawan kebiadaban semacam itu, kita semua melihat Hamas. Anda menyebutnya itu adalah Sandra, tapi Anda mau tahu bagaimana Hamas menyebutnya? Jarahan perang. Bukan Sandra, bukan tawanan perang. Kita semua melihat Hamas dengan bidadab mencekram seorang remaja perempuan di lehernya, mendorongnya ke suatu tempat. Itulah kemerdekaan kalian. Gadis itu mewakili kemerdekaan kalian. Dan tidak ada dari kita yang berpikir tentang ibu dari anak itu dan bagaimana perasaannya melihat anaknya diperlakukan semacam itu oleh orang biadab yang ingin menguasainya, yang melihat perempuan sebagai properti atau hak milik. Seperti itulah Hamas memandang perempuan. Ya, sebagai properti, sesuatu yang dapat mereka miliki, sebagaimana mereka memiliki tanah. Nafsu mereka, nafsu seksual mereka, nafsu mereka untuk berkuasa, nafsu mereka akan teritori. Saya harus mati berkali-kali untuk dapat mengatasi mentalitas seperti ini. Jika kita berbicara tentang persoalan besar melampaui Israel, dan ini bahayanya. Ini penutup dari saya. Bahaya jika Israel gagal dalam peperangannya di Gaza, yang mana adalah perang yang sangat brutal. Jika itu adalah perang terbuka, maka Israel akan menghabisi Hamas dengan sekejap dalam beberapa jam atau hari. Hamas tamat atau selesai. Tapi karena strategi Hamas menggunakan temeng manusia, kejahatan ini tak dapat diampuni. This crime cannot be forgiven. Tak seorang pun dari kita boleh mengampuni kejahatan ini. Berjudi dengan darah anak-anak demi keuntungan politik, tidak ada yang lebih buruk dari itu. Jika Israel sekarang terkena noda darah, ini yang diinginkan Hamas sejak semula. Mereka ingin mengorbankan nyawa ribuan anak agar Israel yang disalahkan menggali terowongan dan bunker di bawah rumah sakit dan sekolah, menembakkan roket. Hamas salah tembak roket ke rumah sakit dan beberapa orang terbunuh, dan mereka dengan cepat mempersalahkan Israel, dan seluruh dunia mendengarkan mereka dan mendengarkan propaganda itu. Tidak ada yang peduli untuk memeriksa mana yang benar, mana yang salah. Apapun yang sejalan dengan kepentingan politik dan jangka pendek, kita ikuti saja. Itu bunuh diri tanpa menyadari jika kita sedang melawan evolusi.
Kita melawan kesadaran kolektif kemanusiaan. Kita melawan kepentingan anak-anak. Anak-anak tak berdaya yang tak punya siapapun menyuarakan kepentingan mereka. Mereka tidak punya kekuatan untuk mempertimbangkan. Dan mereka sedang sekarat. Tapi siapa yang menyebabkan itu semua? Mempersalahkan Israel adalah cara murahan, cara-cara pengecut. Mereka yang punya keberanian mengambil tanggung jawab. Mereka tidak mempersalahkan. Jika Hamas tidak dikalahkan, jika Hamas tidak dihabisi di Gaza, kita akan menjadikan mereka sebagai model. Kita memberikan kebebasan begitu banyak kepada kelompok radikal di dunia ini, terutama di Eropa, karena banyak anggota ISIS telah lari ke Eropa dan menyamar sebagai rakyat sipil. Mereka membuat sel-sel tidur di Eropa dan masalah kaum imigran di Eropa, dan membuat masalah Islam di Eropa. Dan ini hanya peringatan. Jika Anda peduli pada keamanan global, dan saya berbicara sebagai orang yang menjadi bagian dari upaya anti-teror melawan kaum Islamisasi yang radikal. Jika Hamas tidak dikalahkan di Gaza, mereka akan menginspirasi banyak kelompok di seluruh dunia ini. Mereka akan melihat beberapa ribu kebijakan dapat memeras komunitas internasional, negara-negara adikuasa, dan memaksa demokrasi jatuh dan berlutut. Banyak dari mereka sedang memperhatikan sekarang, dan banyak dari mereka sangat senang dengan bagaimana dunia merespon Hamas. Dan banyak dari mereka yang terpuaskan melihat begitu banyak negara kebingungan dan takut dan gelisah. Ini saatnya kita bersatu, karena jika Israel gagal di Gaza, kita semua yang menjadi target berikutnya. All of us, we will be next. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan melindungi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak Palestina, tapi juga anak-anak Israel. Bawa Sandra kembali kepada keluarga mereka, dan semoga Tuhan mendatangkan damai pada dunia yang terpecah ini. Terima kasih sudah mendengarkan.